Ohayo minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Nah, beberapa hari kemarin ada salah satu nakama yang request pembahasan mengenai sosok ibu Luffy dan juga keluarga hal yang menarik tentang Monkey D. Luffy. Jujur aja sih, Mimin juga sangat penasaran banget tentang keluarga Luffy ini. Ditambah lagi keluarga Monkey merupakan keluarga yang cukup terkenal dan berpengaruh besar dalam cerita One Piece. Hal ini pun sempat membuat para anggota bajak laut topi jerami kaget ketika mengetahui bahwa Luffy merupakan cucu dari Monkey D. Garp dan anak dari Monkey D. Dragon. Nah, bukan hanya itu saja guys, masih ada hal yang menarik tentang keluarga Luffy yang mungkin jarang banget diketahui. Yuk, gak usah lama-lama lagi, let's go! Hal menarik dari keluarga Monkey adalah keluarga yang bermasalah. Nah, tentu kita semua tidak ingin jika memiliki keluarga yang bermasalah, bukan? Tapi beda cerita dengan keluarga Luffy. Ketika Sengoku masih aktif menjabat sebagai seorang Fleet Admiral, ada momen ketika Sengoku mendengar kabar jika Luffy dan kelompok bajak lautnya kembali berbuat onar. Sengoku pun langsung mengatakan kepada Garp agar cucunya tersebut segera bertobat. Namun, Garp justru tertawa mendengar hal itu. Sengoku juga mengatakan bahwa keluarganya memang merupakan keluarga yang bermasalah dan merepotkan. Nah, menariknya, meskipun Garp adalah seorang perwira angkatan laut, tapi dia adalah orang yang tidak mau patuh terhadap aturan dan tidak memandang keadilan absolut. Garp akan melakukan apapun yang dia mau, yang dia rasa nyaman untuknya. Meskipun anak dan cucunya tersebut merupakan orang paling berbahaya di dunia One Piece, tapi dia tidak akan berbuat apa-apa terhadap mereka. Bisa jadi Garp akan bergabung dengan Luffy dan Monkey D. Dragon di akhir cerita untuk meruntuhkan pemerintah dunia. Hal menarik yang kedua adalah merupakan anggota Clan D. Sebagai tokoh utama dalam cerita One Piece, Luffy merupakan salah satu yang memiliki inisial huruf D pada namanya. Meskipun belum diketahui dengan jelas apa arti huruf D, namun ada beberapa teori yang mengatakan jika D memiliki arti dawn atau fajar, di mana Clan D ini dikatakan akan membawa sebuah fajar baru di akhir cerita One Piece nantinya. Selain itu, Clan D juga dikatakan sebagai musuh bagi para dewa yaitu Tenryubito. Nah, menariknya, meskipun Garp, Dragon, dan Luffy memilih jalan mereka masing-masing, mereka sama-sama membenci seorang Tenryubito. Alasan Garp kenapa dia sangat membenci Tenryubito karena mereka dan pemerintah dunia selalu bertindak semena-mena. Itu sebabnya kemungkinan besar Garp juga akan keluar dari organisasi Angkatan Laut sama seperti halnya Aokizekuzan. Oke, lanjut lagi ya. Hal menarik yang ketiga adalah memiliki ideologi yang berbeda-beda. Nah, menarik dari keluarga Monkey ini adalah mereka memiliki ideologi yang berbeda-beda. Seperti yang kita semua tahu bahwa Garp adalah seorang angkatan laut yang memiliki prestasi gemilang di dunia militer. Oh iya guys, Garp juga menjadi figur yang paling dihormati di angkatan laut. Dia menjadi salah satu angkatan laut paling kuat dalam sejarah. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan buah iblis, dengan kekuatan fisiknya, dia mampu menghancurkan berbagai rintangan dan itulah yang menjadi alasan mengapa Garp begitu dihormati sampai saat ini. Selain itu, dalam insiden God Valley, Garp berhasil mengalahkan bajak laut legend yang sangat ditakuti dan kejam yaitu bajak laut Rocks. Ya, meskipun kemenangan Garp ini dibantu oleh Roger, namun berhasil dikalahkannya Rock di Seaback membuat Garp dijuluki sebagai pahlawan angkatan laut. Sedangkan anaknya yaitu Monkey D. Dragon merupakan seorang pemimpin Revolutionary Army yang sangat dicari oleh pemerintah dunia. Nah, tujuan Dragon sendiri menciptakan organisasi Revolutionary Army adalah untuk mengubah sistem pemerintah dunia yang saat ini dan menghapuskan segala perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Tentu, apa yang dilakukan oleh Dragon bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena kita telah melihat sedikit bagaimana dahsyatnya kekuatan para petinggi angkatan laut dan juga pemerintah dunia. Sedangkan cucunya yaitu Monkey D. Luffy adalah seorang bajak laut. Garp sendiri sebenarnya sangat mengharapkan Luffy menjadi seorang angkatan laut. Garp tak mau jika Luffy meniru jalan seperti ayahnya. Oleh sebab itu, sejak kecil Luffy ini selalu dilatih militer oleh Garp agar Luffy menjadi seorang angkatan laut yang hebat. Ya, seperti yang kita tahu guys, Luffy lebih memilih menjadi seorang bajak laut. Dengan menjadi seorang bajak laut, Luffy ingin mengejar impiannya yaitu menjadi seorang raja bajak laut. Lanjut ya, hal yang menarik berikutnya adalah Luffy memiliki saudara.
Sebenarnya, Garp hanya memiliki satu cucu yang sudah diperlihatkan sampai sejauh ini, yaitu Luffy. Dan Luffy memang tidak memiliki saudara kandung atau saudara secara biologis. Tapi ada hal yang menarik ketika Luffy memiliki dua orang yang sudah bersumpah untuk menjadi saudara Luffy, yaitu Ace dan Sabo. Sebenarnya, Ace sendiri dititipkan oleh Roger kepada Garp, karena Roger berharap jika diasuh oleh Garp, Ace tidak diburu oleh pemerintah dunia setelah dia dieksekusi mati. Sebenarnya Garp sendiri awalnya menolak, namun karena Garp seringkali bertempur melawan Roger di masa kemasannya, saking seringnya mereka bertikai, Roger sudah menganggap Garp seperti seorang temannya. Garp juga pernah bekerja sama dengan Roger untuk mengalahkan bajak laut Rocks dan mengakhiri era mereka. Roger dan Garp memiliki banyak perbedaan, namun mereka saling menghormati. Nah, permintaan terakhir Roger kepada Garp untuk mengasuh dan menjaga Ace pun akhirnya disetujui oleh Garp. Tapi sayangnya, ketika pertempuran besar di Marineford, Luffy, Sabo, dan janji Garp kepada Roger tidak bisa terpenuhi setelah Ace mati di tangan Sakazuki Akainu. Di mana kematian Ace ini menjadi sebuah pukulan berat bagi mereka bertiga. Next, hal menarik yang kelima adalah mengenai sosok Ibu Luffy. Yang penasaran tentang Ibu Luffy mana nih? Mungkin ini bisa menjadi sebuah clue dari Oda mengenai sosok Ibu Luffy yang sampai saat ini belum diperlihatkan jelas baik di manga maupun animenya. Nah, ada hal menarik yang Oda katakan dalam sebuah SBS yaitu volume 44 di chapter 440. Seorang penggemar bertanya, "Hey Oda Sensei, aku punya pertanyaan serius. Apa kau akan menggambar Ibu Luffy?" Oda pun kemudian menjawab, "Ibunya, aku sudah menggambarnya dan mereka akan muncul pada volume selanjutnya. Jadi tunggu saja." Kalau kita merujuk ke jawaban Oda Sensei, chapter selanjutnya setelah 44 berarti chapter 45 dong guys. Coba deh perhatikan gambar berikut ini. Mungkinkah salah satu anggota pasukan revolusioner itu adalah Ibu Luffy? Dari semua panel di volume 45, hanya orang ini yang paling dicurigai sebagai Ibu Luffy. Di volume 60 atau episode 510, kita bisa melihat wajah dari sosok ini dengan lebih jelas. Nah, menurut aku bisa jadi sebenarnya selama ini Ibu Luffy ada bersama dengan Dragon untuk membantunya menaklukkan pemerintah dunia. Nah, itu tadi merupakan hal menarik tentang keluarga Monkey D. Luffy. Jadi, gimana nih menurut nakama semua? Kira-kira apakah Ibu Luffy akan berperan penting dalam cerita One Piece ke depannya? Oke, kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!